wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya Pak, perkenalkan saya Fazil Mustafa. Saya sebagai mahasiswa bimbingan dan konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang. Maksud dan tujuan saya di sini adalah untuk mewawancarai Bapak ya, terkait karir yang sedang Bapak jalani sekarang. Untuk selanjutnya saya akan mengupload video ini di YouTube Pak, untuk memenuhi tugas UTS juga ini. Nah, kira-kira apakah Bapak bersedia? Ya. Baik, kalau begitu kita mulai dengan biografi Bapak ya. Mungkin Bapak bisa bercerita sedikit mengenai biografi Bapak. Baik, kenalkan sebelumnya nama saya David Abdul Aziz Al-Hamid. Usia sekarang 27 tahun. Untuk biografi sendiri, saya lulusan pondok ya. Dari 2014 saya pondok di Tahap Beras. Kemudian 2017 saya menuntut ilmu di perguruan tinggi salah satu universitas di perguruan tinggi Malang ini. Untuk tinggal, saya tinggal di Tuban, di Desa Mentoro, Kecamatan Sawah, Kabupaten Tuban. Baik, jadi Pak David ya panggilannya ya. Iya. Ya, Pak David ini tinggal di Tuban. Tuban ya Pak ya. Baik Pak, mungkin Bapak bisa menceritakan mengenai latar pendidikan Bapak David ini, mungkin bisa dari SD gitu. Ya, baik. Untuk SD sendiri saya bersekolah di Tuban sendiri ya. Ya, dekatlah dengan rumah. Untuk MTS-nya saya mondok. Mondok itu di dua tempat. Yang satu di Arosit, Bojonegoro. Itu bertahan 2 bulan. 2 bulan gak kerasan, saya pindah di Darul Ilmi. Darul Ilmi selama 2,5 tahun. Nah, untuk namanya saya di Tahap Beras sampai lulus itu. Kemudian kuliah di salah satu universitas di Malang ini. Berarti Pak David ini untuk pendidikannya sendiri pindah-pindah Pak ya? Iya. Mulai dari Tuban, Ya. Jombang sampai ke Malang. Iya, merantau kan. Merantau ya. Iya. Jadi sekarang kembali lagi ke Tuban ya Pak ya, Iya. pembatasannya. Sebelumnya ini bisa diceritakan Pak David ini berprofesi sebagai apa dan juga berapa lama menjalani profesi yang Pak David tekuni sampai sekarang ini. Baik. Untuk sekarang saya masih menekuni di Musa ya Mas ya. Saya sekarang berjalan di Musa pupuk. Kok pupuk? Bako. Di Bako ya. Jadi saya di sini sebagai kerjasama lah dengan bos saya gitu. Jadi saya itu menerima bako, saya mengolahnya gitu, kemudian saya masukkan ke pabrik gitu. Untuk jalannya sendiri ya kurang lebih 5 tahun sekarang ini. Ya, gitu. Berarti Pak David ini bisa dikatakan sebagai pengusaha tembakau ya Pak ya? Pengusaha tembakau. Lama menjalani profesinya sendiri itu selama Kurang lebih 5 tahun. 5 tahun ya Pak. Iya. Selanjutnya mungkin Pak David ini bisa menjawab pertimbangannya kenapa memilih profesi untuk menjadi pengusaha tembakau itu. Kira-kira alasannya dari Pak David sendiri itu apa Pak? Kenapa saya memilih tembakau ini sebagai usaha saya? Sebenarnya dari bapak saya itu sudah pengusaha semua. Jadi apa ya? Ya rata-rata dulunya itu petani tembakau gitu.
Nah, berhubung sekarang kan tembakau ya itulah mahal ya harganya ya. Ya bisa jadi peluang lah itu. Jadi saya mau meneruskan usaha-usaha dari nenek moyang saya. Ya itu, tembakau itu. Kebetulan ya saya punya kenalan bos itu tadi yang kerja di tembakau. Ya akrab lah dengan saya. Jadi saya pelajari itu, saya pelajari lah. Kok masuk itu kok enak. Ya terus saya ikut juga join itu sampai sekarang ini. Berarti Pak David juga sebelum-sebelumnya juga mengetahui ya tembakau itu dari kakek nenek Pak David sendiri. Untuk hal-hal positif yang Pak David ini dapat selama Pak David menjalankan profesi sebagai pengusaha tembakau itu pasti banyak ya Pak ya, bisa disebutkan beberapa saja Pak. Iya. Yang pertama, kalau tembakau itu musiman ya Mas ya. Oh, musiman. Iya, setahun sekali itu. Kalau harganya melonjak ya melonjak tinggi, kayak kemarin-kemarin kan harga tembakau berapa ya, bisa hampir 1 jutaan lebih lah pokoknya. Itu yang kering itu. Nah tapi kalau musim kayak musim hujan itu kan dia ya ada lah ruginya, ada lah Mas. Oh berarti tembakau ini ditanam di musim kering Pak ya? Iya kering. Oh gitu Pak. Ya itulah. Berarti Ya jelas lakunya kalau tembakau itu ya. Kan salah satu apa ya? Investor terbesar ke pemerintahan tembakau itu kan ya. Ya itulah. Oke, berarti itu hal-hal yang positif ya Pak ya. Pasti ada juga sisi lainnya Pak, yaitu hal-hal yang negatif. Nah, Pak David sendiri ini apakah pernah mengalami hal-hal negatif seperti yang tadi Bapak sempat singgung, yaitu kalau musim hujan bakunya gimana itu bisa diceritakan sedikit Pak? Ya itu Mas. Kalau musim hujan kan seringkali petani gagal panen gitu kan. Jadi kayak sudah dipupuk lah inilah ya, terus hujan kayak kebanjiran itu kan tembakau layu. Ya itu kan pemasukan kan ya susah Mas. Kan proses tembakau dia butuh dijemur, dirajang gitu kan. Kalau musim hujan kan nggak bisa. Ya itu ini rumahnya gitu lah. Jadi resiko kerugian itu tinggi gitu. Jadi juga mempunyai resiko ya Pak ya. Namanya pengusaha. Selanjutnya target selama 5 tahun ke depan ini kira-kira Pak David apa yang mau dilakukan Pak? Oh ya. Jadi untuk 5 tahun ke depan ya planning saya Mas ya. Saya ingin memperbanyak karyawan lah. Di sini kan saya sebagai kayak penampung gitu kan, pengelola bakonya itu. Ya ingin itulah nambah-nambah karyawan. Jadi buat peluang kerja untuk yang nganggur-ngangguran ya banyak ya. Terus saya ingin kedepannya itu ingin sekali menciptakan rokok, Mas. Membuat produk sendiri. Ya, kemarin kan ada, ya tapi padi saya, namanya itu rokok Mentoro, tapi belum bea cukai ya. Ya itulah, mungkin ya saya ingin mengembangkan itu sampai resmi itulah, pemasaran legal. Baik, selanjutnya ya, kiat sukses Bapak untuk menjalani profesi sebagai pengusaha tembakau sendiri itu gimana Pak? Oh, baik, yang pastinya sebagai pengusaha itu kan ya pasti ada resikonya Mas ya. Tapi kan ya kalau bahasa sekarang kan high risk high return gitu kan ya. Besar risiko kan besar juga peluangnya.
Ya, selama saya menjadi pengusaha mbakku ini ya banyak sih itu apa ya, penderitaan itu ya banyak sekali. Jadi pantang menyerah lah gitu. Kayak kita rugi inilah, kalau orang kan kalau punya jiwa yang pantang menyerah kan apa ya, ya nggak apa, coba lagi gitu sampai sampai apa ya, ya tekuni terus lah sampai sukses gitu. Gitu. Baik Pak, mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan. Di sini saya juga mendapatkan banyak pengetahuan baru yang Bapak sampaikan tadi. Mungkin ya saya belum tahu Pak sebelumnya. Semenjak Bapak menyampaikan ini ya juga membuka wawasan saya tentang dunia usaha dan juga tembakau tadi Pak. Itu sangat sangat menarik sekali Pak bagi saya. Nah mungkin cukup itu saja Pak. Terima kasih atas waktunya. Saya doakan semoga usaha Pak David ini terus berkembang dan juga Pak David bisa mencapai apa yang Pak David inginkan. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.